Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kiri saya jawab salamnya keras, sebelah kanan saya sepertinya saumnya cuma sedengan pisang dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi awsalana ila akhir Ramadan wa ja'ala Ramadana min syahril Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikud dayyan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul aqwam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal muhtaramin, terkhusus segenap pengurus DKM Masjid Al-Bakri dan para jamaah sekalian, mudah-mudahan amal ibadah salat subuh kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya begitu sampai dibisikin tadi dengan imam, kajian sampai jam 10 pagi. Kira-kira yang ngantuk yang dengerin apa yang ngomong nih? Saya tanya serius ini sampai jam 10 pagi. Rupanya dia bercanda saja. Bapak hadirin, ada ibu-ibu nggak ini? Di bawah. Kedengaran tapi? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita masuk tanggal berapa Ramadan? Ada yang jawab 21, ada yang jawab 22. Tapi terlihat dari wajah-wajahnya kebanyakan 21. Kalau saya pribadi 22. Karena saya mulai puasanya hari Sabtu. Jadi kalau seandainya mulainya hari Sabtu, berarti hari ini sudah masuk 22. Yang mulai hari Minggu, hari ini sudah masuk 21. Yang mulai hari Senin nggak usah pakai dihitung. Ala kulli hal, kita masuk fase final, fase penghujung, fase penantian, fase inti di hari-hari Ramadan. Alhamdulillah Allah berikan kita kekuatan dari awal Ramadan sampai detik ini. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Andai Ramadan diibaratkan dengan sepak bola, maka yang ibadahnya bersemangat di 10 awal saja berarti dia sudah terkualifikasi di awal, tereliminasi di awal. Yang masuk pada 20 hari, dia berarti masuk babak 8 besar sampai perempat final. Yang masuk di akhir berarti dia masuk semifinal menuju final. Ibarat pertandingan Manchester City melawan Real Madrid, Liverpool melawan Villarreal. Sebentar lagi akan terjadi pertandingan Liga Champions. Dan yang saya ingin katakan, bahwa bapak-bapak yang masih semangat di akhir Ramadan berarti berhak memegang piala, yaitu
piala kemenangan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mengapa demikian? Hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 2024. Ustadz gaya-gayaan pakai sebut nomor hadis. Saya ini satu alumni, satu alma mater dengan Ustadz Adi Hidayat. Beliau kakak kelas saya adik kelas beliau. Tapi nasibnya beda, beliau sudah viral, saya masih belum viral. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 2024. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra, Nabi apabila masuk di 10 terakhir. Kita semua sudah masuk 10 terakhir. Syadda mizarahu, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya, menguatkan kembali. Apa tandanya? Ibadahnya lebih ditingkatkan dibanding 20 awal Ramadan sebelumnya. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan di nomor hadis 1175. Bapak percaya apa enggak, Pak? Percaya apa enggak? Mendingan percaya sama gua daripada lu beli kitabnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahid fi ashril awakhir ma la yajtahid fi ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam ibadah di 10 terakhir Ramadan, tidak seperti bersungguh-sungguh di luar daripada waktu tersebut. Artinya diikat kencang pinggangnya, bahwa beliau bersiap-siap untuk tempur ibadah secara totalitas dan lebih maksimal untuk mengisi waktunya di akhir Ramadan. Dan beliau lebih jarang bertemu dengan istrinya di akhir Ramadan karena menghabiskan waktunya banyak di masjid dengan beriktikaf dan juga berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan juga membaca Al-Quran. Ini yang dilakukan di 10 terakhir oleh Nabi. Wa ahya lailahu, yang kedua yang Nabi lakukan menghidupkan malamnya. Beda Nabi dengan kita, Pak. Kalau Nabi tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Kalau Nabi makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Cuma kita sedikitnya 2 kali jadi banyak. Nabi istirahatnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit istirahat. Wa ahya lailahu, Nabi hidupkan malamnya dengan qiyamul Ramadan, qiyamul lail. Karena disebutkan dalam hadis, Nabi juga bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan, menghidupkan bisa dengan salat isya berjamaah, salat tarawih, zikir, taklim, kajian, tahajud, salat witir, maupun apa saja, dihidupkan malamnya dengan amal-amal yang baik. Itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa aiqadha ahlan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau di rumah selama Ramadan dari awal, yang bangun duluan bapak-bapak apa ibu-ibu? Jujur, tapi cuma 3 orang itu yang dengar saya. Yang bangun duluan ibu-ibu. Nabi di
di akhir Ramadan, wabil khusus dalam hadis tersebut aiqadha ahlahu, Nabi yang bangunkan istrinya dan keluarganya. Nah, mulai malam ini kita siap-siap bangun dulu lebih awal sehingga bisa mengikuti sunnah Nabi dan kita bangunkan keluarga kita. Insya Allah. Niat aja dulu Pak. Soal nanti ketiduran soal belakangan. Yang penting kita sudah niat. Ini 3 hal yang dilakukan Nabi. Mengapa begitu amat sangat semangat sekali Nabi di akhir Ramadan? 1, alasannya karena di 10 terakhir ini ada malam yang mulia yang tidak ada di luar Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya Allah, sahurnya kayaknya nggak pada minum nih. Ada 1 malam yang perbandingannya sama dengan 84 tahun, lebih baik dari 1000 bulan, dan ini terjadi di malam terakhir, terutama malam ganjil di bulan Ramadan. Coba Pak, ini peristiwa tidak ada di umat-umat terdahulu. Ketika kita melihat histori Nabi Nuh, usianya Nabi Nuh berapa? 950 tahun. Kalau kita umat Nabi rata-rata usianya berapa? Umru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Maka yang sekarang sudah 65 tahun banyak-banyak berwasiat dan yang enak. Khawatir sebentar lagi Israel nyampe. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana kita bisa melampaui ibadah umat terdahulu, sedangkan umur dan usia kita hanya sedikit sekali apabila dibandingkan oleh mereka yang telah mendahului kita. Sekarang Pak, nyari orang usia cepet, pego 100, 150 udah langka. Saya punya uyut wafat di usia 150 tahun. Tapi nenek saya wafat di usia 80 tahun. Dan sekarang sudah langka menemukan yang usianya melampaui dari seperti orang tua kita dulu. Karena Nabi juga mengingatkan antara 60 sampai 70. Bagaimana lalu kemudian kita bisa melampaui pahala ibadah umat terdahulu? Allah kasih 1 hadiah malam yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu dan hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu malam Lailatul Qadar. Kapan itu terjadinya Pak Ustaz? Nah, ini pertanyaan. Bagaimana kita bisa meraihnya? Apakah ada kisi-kisi atau tanda-tanda atau bahkan ciri-ciri yang kita bisa ketahui bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, malam Lailatul Qadar dirahasiakan, tetapi ada bocoran. Rahasia ada bocoran, kan enak Pak ya? Rahasia tapi ada bocoran. Allah tidak tetapkan tanggalnya kapan, Allah tidak tetapkan malam keberapa, tapi Nabi kasih rahasia ini. Bocorannya apa? Taharrau lailatal qadri
fi ashril awakhir min Ramadan. Cari malam Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan, terutama malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Hanya 5 hari ini, Pak. Lalu saya orang awam, Ustaz, saya orang biasa yang tidak bisa mendapatkan sesuatu istimewa, mungkinkah bisa memperoleh Lailatul Qadar? Sangat mungkin. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir di Gaza, wafat di Mesir tahun 150 Hijriah lahirnya, wafat 204 Hijriah, bahwa beliau katakan orang akan mendapat Lailatul Qadar itu apabila menjaga di malam ganjil tersebut sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Ada muridnya, beliau tanya, tapi kalau kita nggak lihat tanda-tandanya bagaimana? Imam, tidak harus Anda ketahui tandanya, selama Anda lakukan subuh berjamaah, isya berjamaah di malam-malam ganjil di akhir Ramadan, maka Anda termasuk golongan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Kita jaga, siap jaga isya berjamaah, siap jaga subuh berjamaah, insya Allah. Ini paling enteng, paling gampang. Sebab apa? Kita mungkin orang awam sulit mengetahui rahasia Allah, tapi kita bisa mendapatkan rahasia itu sekalipun kita tidak melihat tanda-tandanya. Insya Allah. Dirahasiakan. Agar apa? Kita mencari. Agar apa? Kita bersungguh-sungguh. Agar apa? Kita lebih giat dan semangat supaya kita peroleh bahwa hadiah terbesar yang Allah berikan ini kita mendapati dengan sungguh-sungguh dan kita lakukan kebaikan saat Lailatul Qadar itu turun. Nah, awal Ramadannya beda, Ustaz. Bagaimana kami yang semalam mengukur 21 Ramadan? Bagaimana kami yang menghitung semalam 22 Ramadan? Apakah itu bisa terjadi 2 kali? Karena ini rahasia, maka udah terserah Allah. Karena ini rahasia, maka tidak sampai manusia untuk berpikir ke sana. Mau Allah turunkan 2 kali, mau Allah turunkan 3 kali, yang jelas Ramadan itu adalah waktu di mana turunnya malam yang disebut malam mulia, yaitu Lailatul Qadar. Kalau saya karena puasa Sabtu, kemudian saya lihat di malam 15 Ramadan, bulan itu bulat secara terang berwarna putih seperti tanggal 15 lain-lainnya. Malam 15 itu kapan? Malam 15 itu malam Sabtu kemarin, kalau yang puasanya Sabtu. Lalu kemudian ada sebuah teori. Teori ini berdasarkan asas pengalaman. Saya ulangi, teori ini berdasarkan asas pengalaman. Siapa yang mengalami ini? Yang mengalami ini diantaranya ulama-ulama besar. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, lahir di Tusi, Iran Utara, 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, yang punya kitab paling spektakuler dan paling terkenal diantaranya yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Apa yang mau saya sampaikan pengalaman beliau dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Beliau bilang begini, biasanya kalau Ramadan mulainya hari Sabtu,
maka malam Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 21. Malam apa itu, Pak? Malam apa itu, Pak? Malam apa itu? Malam 21 malam apa? Hah? Malam apa? Tadi malam? Iya, kalau puasanya Minggu. Ini kalau puasanya Sabtu. Apabila Sabtu itu mulai puasa, maka malam Lailatul Qadar malam 21. Ini saya perhatikan lagi melalui alam. Saya lihat dengan fenomena alam. Nabi dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, Lailatul Qadar itu tanda-tandanya samhatun talaqah, la baridah wala har. Hari itu sampai di malam hari, dan pagi hari itu tidak panas. Sekalipun ada matahari, cuaca terasa sejuk. Saya ini bicara yang puasa Sabtu, karena saya puasa Sabtu, Pak. Jadi saya perhatiin puasa saya. Yang puasa Minggu, perhatikan puasanya masing-masing. Kita boleh berbeda pendapat, karena Sabtu dan Minggu masih dalam tolerir perbedaan pendapat yang sah-sah dan lumrah. Tapi kalau yang puasa hari Senin, jangan bicara di sini. Nah, saya puasa hari Sabtu, malam 21 adalah malam Jumat kemarin, bukan tadi malam. Saya urut dari Jumat, Kamis sore, Kamis siang, Kamis pagi, cuaca mendung dan panas tidak saya rasakan. Karena ini menurut hadis riwayat Tabarani, salah satu tanda di antara tanda Lailatul Qadar. Saya kaitkan dengan teori pengalaman yang dialami oleh Al-Imam Ghazali. Lalu kemudian malam Jumat hujan. Hari Kamis mulai hujan juga, Pak. Entah kalau di sini, di Cengkareng hujan. Di sini hujan atau tidak? Hah? Tidak, ini di masjid, Pak. Di luar mungkin hujan. Kan saya tanya di sini, Pak. Kemudian saya perhatikan malamnya sangat sejuk. Sampai Jumat tadi dari pagi sangat sejuk. Kok teori ini seperti seolah nyetrum dengan yang pernah dialami oleh Imam Ghazali yang membuat statement bahwa jika Ramadan diawali hari Sabtu, maka Lailatul Qadar di malam 21. Ini saya amati dengan fenomena alam, kaitkan dengan hadis, kaitkan dengan pendapat Imam Ghazali. Bahkan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menjelaskan, kata Imam Syafi'i, bahasa orang Betawinya, gua saban Ramadan ngelihat Lailatul Qadar malam 21, kalau enggak malam 23. Enggak ngomong teori jika dimulai kapanpun, cuman gua ngelihat Lailatul Qadar biasanya kalau kagak malam 21, malam 23. Maka yang masih mengalami, dan kita semua malam 23 masih lusa, yang puasa Minggu malam 21 sudah berlalu, yang puasa Senin, dan tadi malam yang puasa hari Ahad. Nah, silakan diperhatikan, minimal kita lihat tanda-tanda dengan cuaca, karena itu yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tabarani. Kalau mau melihat pohon ruku susah, Pak. Kita orang awam, oh ada fenomena pohon ruku, berarti Lailatul Qadar. Belum tentu. Jangan-jangan ditebang sama yang punya. Nah, inilah teori yang dikaitkan dengan hadis, pengalaman ulama. Saya lihat fakta cuaca, tapi saya kagak menentukan. Saya hanya memprediksi dengan mengaitkan secara ilmiah.
secara teori hadis maupun teori yang ulama pahami dengan hadis dan teori alam yang kita pahami melalui penjelasan ulama berdasarkan paham hadis tersebut. Udah habis apa belum waktunya? Hah? Lo ngapa pada bengong aja? Gue baru kali ini ceramah dipelototin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini 84 tahun satu malam sama dengan 84 tahun. Artinya apa? Yang sholat di malam hari tersebut 2 rakaat seumpama seperti sholat dikalikan 84 tahun. Subhanallah. Kalau saja kita puasa 10 kali Ramadan dan 10 kali kita temukan Lailatul Qadar, usia kita seolah 840 tahun. Kalau saja kita berpuasa diberikan kesempatan sama Allah 20 tahun, maka usia kita seolah karena mendapatkan Lailatul Qadar itu 1680 tahun, sudah mengalahi usia Nabi Nuh. Enak gak jadi umat Nabi Muhammad? Enak gak jadi umat Nabi Muhammad? Kurang kompak. Enak gak jadi umat Nabi Muhammad? Ini kayaknya lagi pada mikirin minyak masih mahal ini. Ya Allah, Lebaran tahun ini boleh mudik, boleh silaturahim, tapi nggak boleh ngomong, nggak boleh makan, diem aja kayak patung. Lama-lama lu dibilang orang gila. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini puasa juga sama. Puasa kita ringan, enteng, mudah, tidak seperti umat Nabi dahulu. Nabi Nuh sudah usianya panjang, puasanya setahun penuh, Pak. Al-Imam Ibnu Katsir Abi Fida Al-Ismail menyebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah bahwasanya Nabi Nuh puasanya 1 tahun kecuali 2 hari, Idul Fitri dan Idul Adha. Potongan kayak kita jadi umat Nabi Nuh, sempoyongan semua, tenggek semua, Pak, pingsan semua urusan. 1 tahun puasa berarti pahalanya banyak. Tenang, santai. Jadi umat Nabi Muhammad pun bisa mengalahkan umat Nabi Nuh. Gimana caranya? Man shoma Ramadhana, siapa yang puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, lalu melanjutkan setelah Ramadan selesai 6 hari di bulan Syawal, ka'annama yasum dahr, maka dia pahalanya seperti puasa 1 tahun. Insya siap puasa 6 hari di bulan Syawal? Insya, maka kita akan raih pahala puasa selama 1 tahun. Cukup dengan 6 hari setelah Ramadan itu pahala seperti umat Nabi Nuh. Enak gak jadi umat Nabi Muhammad? Enak gak jadi umat Nabi Muhammad? Ya Allah, kita kan baca tuh ayat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan umat sebelum kalian berpuasa. Umat Nabi Nuh tuh puasa setahun. Nabi Musa puasa 40 hari, 30 ditambah 10
30 hari tapi beda dengan 30 hari kita. Nabi Musa 30 hari sahur di hari pertama, buka di hari ke-30. Kira-kira potongan kita kuat apa enggak? 2 hari masih kuat, hari ketiga mampus. Modal urusan. Karena Nabi tercatat dalam Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, yang paling kuat dari seluruh nabi secara fisik adalah Nabi Musa. Apabila memukul orang, 15 orang baris ke belakang, jatuh sekali pukulan. Kalah taekwondo itu, Pak. Nabi Musa emang Allah siapkan fisiknya yang kuat untuk menghadapi musuh yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Faqala anna rabbukumul a'la. Bagaimana Fir'aun dirinya mengaku sebagai Tuhan, lalu kemudian Allah siapkan 2 nabi, Nabi Musa dan Nabi Harun, untuk menghadapi musuh yang amat berat tersebut. Itu Nabi Musa 30 hari puasa, hari pertama sahur, hari ke-30 baru buka. Timun puan udah nggak musim. Hari pertama Syawal libur, kedua Syawal nyambung lagi sampai 10 hari ke depan. Jadi 40 hari. 40 hari 2 kali sahur, 2 kali buka. Yang bapak-bapak, untuk adegan ini jangan dipraktekin kecuali udah bosan sama bininya. Ini disebutkan dalam kitab tafsir As-Sa'labi, bagaimana saat beliau menafsirkan fatamma miqatu rabbihi arba'ina lailah. Sempurna miqatnya Nabi Musa, ibadahnya Nabi Musa kepada Allah 40 hari. Maknanya puasa 40 hari berturut-turut dengan sahur 2 kali, buka 2 kali. Ibu-ibu jangan praktekin amal ini kecuali udah bosan sama lakinya. Masya Allah, enak jadi umat Nabi Muhammad, bahagia jadi umat Nabi Muhammad. Maka jangan sia-siakan kesempatan di akhir ini. Tapi tadi yang saya sampaikan bukan hal yang pasti 21 dengan 23. Saya ulangi lagi bahwa itu teori yang disampaikan Nabi dan dialami oleh ulama salafun saleh terdahulu, lalu kemudian dikaitkan dengan suasana sekarang, dengan nas-nas yang ada, dengan hadis-hadis yang ada. Maka seperti itu gambarannya. Jangan karena udah dibilang 21 kesononya kendor. Nggak ada yang tahu, Pak. Barangkali Allah taruh nanti di 23, di 25, di 27, di 29. Tapi mudah-mudahan kita semua bisa sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, sehingga pahala yang kita dapati di bulan Ramadan ini menjadi pahala yang sempurna dan Ramadan yang terbaik daripada Ramadan sebelum-sebelumnya. Amin ya rabbal. Sepertinya saya sudah mendengar bel. Bunyinya bel pertanda waktu sudah habis. Ya, mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita kaji di pagi hari ini semakin menguatkan keimanan kita dan pengetahuan kita, dan semoga amal ibadah kita Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Yang berhak nyuruh saya dia, Pak, karena dia yang ngamplopin saya. Kalau Bapak diam aja dulu. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jaza atas ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Namun sebelum beranjak daripada tempat ta'lim kita pada hari ini, izinkan ada beberapa pertanyaan dari media sosial yang dimana hal ini mungkin keluar dari tema guru. Mohon ditanyakan kepada Ustaz agar rezeki berkah dan amalan pembukanya. Rezeki biar berkah dan amal pembukaannya. Rezeki biar berkah, bagaimana amalan pembukanya?
Ini salah satu kemanfaatan bagi kita semua dalam media sosial yang kami siarkan secara langsung setiap kajian. Jadi mohon kerjasama yang baik kepada seluruh jamaah, bantu up setiap kegiatan. Insya Allah kita siarkan melalui Facebook Masjid Al-Bakri Taman Rasuna Jakarta Selatan, baik di YouTube-nya maupun di Facebook-nya. Ini tujuannya hanya syiar dan dakwah kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali pertanyaan yang disampaikan oleh penggiat media sosial, yakni salah satunya dari hamba Allah, bagaimana agar rezeki kita ini berkah dan amalan pembukanya seperti apa. Kepada guru kita. Ada rizki berkah, ada rizki tidak berkah. Benar Pak? Benar Pak? Benar. Bapak kalau minta sama Allah rizki berkah apa rizki banyak? Yang benar, orang puasa kagak boleh bohong. Minta duit banyak apa duit berkah? Banyak dan berkah, rakus lo namanya. Kalau duit banyak belum tentu berkah, tapi kalau duit berkah insya Allah terasa banyak. Ini dulu saya mau awali. Tetangga saya kerja di pabrik, gajinya UMR. Berapa UMR Pak? 4.600.000. Ya Allah, qadarullah dia punya istri kurang puas dengan hasil suaminya. Betul, sama tuh berarti nasibnya. Emang orang wadon sama duit begitu Pak, nggak di mana-mana. Nah, akhirnya karena dia pulang masih sore setiap hari jam 5, tuh istrinya nyonyol. Kata orang Betawi mau nyonyol, ngoceh mulu ngoceh. Tuh bininya bilang begini, Bang, sayang lu punya motor, kan lu pulang masih jam 5. Kalau cuman kita dapat saban bulan tiap bulan 4.600.000, rasa-rasanya kurang. Apalagi mau lebaran lagi nih. Terus maksud lu apa? Lu ngojek sono, motor manfaatin ngojek, lakinya disuruh ngojek. Ya Allah, tuh laki antara sayang bini sama takut bini. Karena sayang bini dan takut bini beda-beda tipis. Dia lakonin perintah bininya, biar kata kumisan di luar, kalau udah di dalam jadi ayam sayur lagi. Dia lakonin, Masya Allah, setiap hari mulai jam 5 sampai pulang jam 9, jam 10, kadang jam 11. Alhamdulillah dapat 50.000. Nah, akhirnya penghasilan tambah 4.600.000. Kalau sehari 50.000 sama dengan sebulan 1.500.000. Ya Allah, orang sini ngitung duit cepet amat ya. 1.500.000 ditambah 4.600.000 sama dengan 6.100.000. Sebulan dia lakukan hal ini, sudah genap 1 bulan bengek, tipes, masuk rumah sakit. Ya Allah, tuh bininya ternyata nyiksa. Namanya orang udah kerja dari pagi sampai sore, disuruh lanjut malam narik gojek. Karena enggak kepuasan dalam penghasilan, akhirnya dipaksa suaminya untuk nyari duit lagi. Dilakukan selama sebulan, akhirnya dia masuk angin, kemudian juga tipes, masuk rumah sakit. Endingnya biaya dokter plus nginep plus resepnya 7 juta. Tekor apa enggak? Itu rezeki banyak apa rezeki berkah? Dah banyak berkah aja masih loh. Ini Pak, kadang-kadang. Maka tadi pertanyaan adalah pertanyaan yang bagus. Bagaimana kita minta rezeki berkah?
Di antara doa yang kita diajarkan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikan ilmu yang manfaat, wa amalan mutaqabbala, berikan amal yang diterima, mudah-mudahan amal kita semua diterima, wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka. Di antara amalannya. Dan kita minta rezeki, nggak apa-apa, minta banyak boleh, tapi jangan lupa minta juga berkah, rezekinya halal yang baik dan diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah. Kalau rezekinya berkah, ini di antara amalannya. Mau ditambah, saya nggak puas dengan amalan itu, baca sholawat. Ada satu sholawat namanya sholawat Al-Fatih, sholawat pembuka. Bapak yang sedang merintis bisnis, sedang buka usaha, sedang buka toko, sedang dagang apapun, maka amalan ini baik apabila diamalkan untuk pembuka dari usaha yang Bapak lakukan. Apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Saya nggak perlu ulang karena orang sini kayaknya udah pada hafal semua. Ulangin apa enggak ini Pak? Ulangin apa enggak? Nah, emang ada yang bawa pulpen apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika al mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Yang hafal angkat tangan. Saya kayaknya punya gocapan apa cepeannya di kantong. Nah, ini diantara amal. Nanti kalau misalnya mau diulang-ulang, ya namanya bisa dicari sholawat Fatih. Sholawat Fatih. Ini sholawat pembuka dari sesuatu yang masih gelap, punya masalah nggak ketemu solusi, bacanya sholawat. Buka usaha nggak ada yang beli, baca ini sholawat. Nggak usah pakai usil mikirin jangan-jangan tetangga buang tanah kuburan. Jangan pakai mikir ke situ. Pun kelihatan mikir ke situ, bisa kita tangkis dengan surah yang namanya Muawwizatain. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ini buat penangkal siapa yang menjahati kita dengan yakin, hakul yakin, karena mujizat tersisa hanya Al-Quran. Doa terhebat, zikir terdahsyat hanya Al-Quran. Saat kita gunakan zikir tersebut, kita yakini dengan sepenuh yakin, santet, setan belek, setan engklek, ya hadas kurap, apapun ini nggak bisa menimpa kepada kita dengan modal keyakinan kita kepada Allah Subhanahu. Insya Allah. Ya cukup.